Oke, selamat pagi para profesional kelapa sawit Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita semua sehat dan kegiatan kita berjalan lancar dan apa yang kita kerjakan ya bermanfaat untuk industri kelapa sawit Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Darussalam dalam program Opsi Obrolan Profesional Sawit Indonesia. Saya akan memandu kegiatan Opsi pada pagi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Opsi ini merupakan kerjasama antara HIPKASI, Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia, dengan media Hai Sawit Indonesia. Program Opsi ini sudah beberapa kali kita lakukan dan kita membahas beberapa topik seperti harga CVO, biodiesel, kemudian SDM, kemudian juga kita membahas terkait dengan pembangunan kebun plasma, kemudian mekanisasi, dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan drone pada perkebunan industri kelapa sawit. Di studio setelah hadir dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama adalah pembicara kita dari Pak Idrus Marpaung. Selamat pagi Pak Idrus. Selamat pagi. Wah, luar biasa nih, makin muda ini. Ya. Jadi Pak Idrus Marpaung ini adalah salah satu profesional di perkebunan kelapa sawit dan saat ini memang fokus konsen terhadap penggunaan drone. Mungkin dan nanti akan bercerita bagaimana penggunaan drone di perkebunan kelapa sawit, dan beliau juga sudah beberapa kali dicoba ya terkait dengan pengaplikasian drone di beberapa pekerjaan di industri kelapa sawit. Pembicara yang kedua yaitu Pak Surito Silaban. Gimana? Wah, ini anak muda ini ya. Gimana kabarnya? Sehat, Pak. Ya, jadi kalau Pak Surito ini adalah salah satu penyedia ya drone yang mungkin selama ini juga melakukan uji coba terkait dengan pemanfaatan drone di industri kelapa sawit, dan Pak Surito berasal dari PT Tribuana Solusi Inovasi Teknologi yang mungkin selama ini kita kenal dengan istilah TSIT, yang memang PT Tribuana ini memang fokus pada bidang drone gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa semua bahwa dengan semakin pesatnya industri di perkebunan kelapa sawit otomatis akan memerlukan beberapa support teknologi ya, termasuk di dalamnya adalah drone. Mungkin kalau di bisnis lain seperti di perkebunan perkebunan jagung, kemudian tebu mungkin sudah menggunakan drone gitu. Tetapi mungkin di kelapa sawit sekarang sudah mulai digembar-gemborkan. Pasti ini kan penggunaan drone ini kan pasti punya latar belakang gitu. Kenapa drone itu bisa dipakai di industri perkebunan kelapa sawit? Kalau Pak Idrus Marpaung, apa yang melatar belakangi industri kelapa sawit itu harus menggunakan drone gitu? Gimana Pak Idrus? Ya, terima kasih Pak Ya. Darus. Jadi kalau yang kita alami selama ini, industri kelapa sawit ini kan semakin berkembang ke depan, semakin menghadapi tantangan. Salah satu tantangan itu adalah sumber daya manusia, SDM. di mana pekerjaan manusia itu sangat terbatas. Iya. Sangat terbatas, kemudian kurang bisa menjangkau hal-hal yang jauh ataupun yang sulit. Nah, salah satu solusi yang bisa ditawarkan sekarang ini adalah drone. Itu salah satu aja. Jadi keterbatasan manusia dalam hal aplikasi, misalnya aplikasi pupuk, aplikasi penyemprotan hama, kemudian penginderaan jauh, itu semua keterbatasan manusia bisa diatasi dengan drone salah satunya. Apa dengan penggunaan drone itu apakah memang urgent sekarang Pak Idrus dengan kondisi industri kelapa sawit Indonesia ini? Kan kalau dari sisi SDM kan saya kira Indonesia kan masih mencukupi, kecuali kalau negara tetangga mungkin bisa maklum, tetapi kalau di Indonesia kan SDM kan masih dalam kutip ya masih bukan hal yang jadi problem gitu saat ini. Kira-kira apa urgensinya kita menggunakan drone gitu, sehingga beberapa vendor termasuk dari Buana kan sudah mempromosikan penggunaan drone gitu. Kira-kira gimana urgensinya, kenapa Pak? Kalau tenaga manusia, karena sebagai tenaga manual sudah pasti. Pertama, harga upah meningkat terus. Kedua, ketertarikan tenaga kerja itu di industri sawit, terutama di lapangan, itu makin lama makin kecil. Kenapa? Industri di perkotaan semakin maju, kemudian yang namanya tinggal di kebun itu kan remote area, gitu. Di pedalaman. Sinyal nggak ada, akses susah. Jadi mau nggak mau susahnya mencari tenaga kerja itu bisa lah sedikit banyak diatasi dengan drone, karena drone itu juga mempunyai output yang tinggi. Jadi mungkin bisa aja setara 10 orang misalnya, atau secara 20 orang itu bisa digantikan drone. Walaupun kita mungkin belum bicara cost ya, tapi kalau dari segi kelangkaan tenaga kerja
drone itu sangat menjanjikan. Satu lagi yang kedua, drone itu bisa menggantikan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh traktor misalnya. Iya. Karena traktor itu kan membutuhkan akses jalan ataupun akses Infrastruktur yang lengkap lah. infrastruktur yang lengkap dan cukup mahal. Walaupun kita bilang drone itu juga nanti ada kalau di head to head dengan manual maupun mekanis nanti mungkin perlu pembahasan lain ya. Tapi kira-kira di tengah-tengah itu drone bisa masuk untuk sampai batas tertentu. Betul. Karena kalau secara meluas mungkin belum ya. Tapi kalau secara untuk menggantikan hal-hal yang sulit dilakukan oleh mesin atau manusia, drone itu bisa ya. sampai taraf tertentu. Karena kalau orang awam itu kan drone itu kan seperti ukuran kecil gitu kan Pak. Kalau kita berbanding di industri kelapa sawit bisa pupuk, bisa impor, kan berarti kan drone ini bukan drone yang kecil ya, yang punya kapasitas yang cukup besar gitu. Tapi kalau untuk Pak Suripto, mungkin bisa dijelaskan Pak, itu jenis drone yang bisa dipakai di industri perkebunan itu jenis yang seperti apa gitu? Jangan sampai orang salah benar sih pakai drone gitu. Apakah drone itu seperti yang untuk perang atau yang dipakai untuk mainan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Suripto. Iya. Jadi di drone pertanian itu sebenarnya ada 3 modul ya, kita bilang Pak. Jadi yang pertama adalah drone penyemprotan, ya, drone pemupukan dan drone lifting. Nah, masing-masing ada ukurannya, dari tipenya itu 25 kilo, 50 kilo, dan 100 kilo gitu. Nah, khusus yang lifting itu hanya bisa 100 kilo. Tetapi untuk drone khusus perkebunan kelapa sawit itu sebenarnya menyesuaikan luasan ya. Kalau kita pakai T25 yang lebih kecil mungkin outputnya lebih rendah. Kalau T25 dipakai untuk apa? T25 biasanya untuk padi sawah. Berarti bukan berarti untuk pangan ya, tanaman pangan, bukan untuk perkebunan. Karena memang yang dibutuhkan di perkebunan kelapa sawit itu kan output yang besar. Iya, betul. Gitu. Karena luas lahannya cukup luas gitu ya dibandingkan padi. Padi itu kan banyak kan petani gurem itu 0,5 paling luas lahannya petani. Nah, sedangkan yang direkomendin sebenarnya adalah T50 dan T100 itu T50 dan T100 50 kilo dan 100 kilo sebenarnya. Jadi kalau drone T50 sama T100 dipakai untuk pekerjaan apa di lapangan? Yang sejauh ini yang udah berjalan itu T100, T50 untuk spraying dan spreading. Untuk T100 karena baru launching juga ya Pak ya. Itu baru dimulai lagi dicoba-coba sama petani perkebunan kelapa sawit. Para profesional kebun lah. Dicoba berarti ya. Masih dicoba-coba karena mereka menghitung volume. Gitu. Apakah ini masih sesuai output, masih menghitung efisiensinya. Berarti kalau gitu Pak Idrus, berarti kalau melihat dari jenis drone tadi itu ya T50 sama T100, berarti kan pekerjaan di perkebunan sawit itu yang bisa dilakukan dengan drone itu satu spraying ya. Kemudian yang kedua adalah pemupukan gitu. Nah, pengalaman Pak Idrus dalam menggunakan drone ini Pak, kira-kira kendalanya apa Pak? Kalau terkait dengan penggunaan drone untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan di industri kelapa seperti tadi untuk spraying dan pemupuk, kendalanya kira-kira apa? Kendalanya? Nah, sebelumnya saya mau mengatakan sebenarnya industri drone ini kan industri teknologi tinggi. Nah, yang luar biasa kan dalam industri teknologi tinggi dia selalu berkembang. Yang belum bisa saat ini bisa, bulan depan bisa, tahun depan bisa. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini sulit, besok akan ada solusi baru. Nah itu perkembangannya ada. Tapi kalau dibilang seperti Pak Suripto tadi hanya T50 T100, saya rasa kurang juga. Karena di kita itu ya saya pernah juga pakai 16 liter, 20 liter. Kalau 16 liter pakai T berapa? T16. Industri itu di drone itu banyak, ada yang custom, ada yang merek paten ya. Tapi kalau pengalaman dari Pak itu custom sendiri. Custom itu mereka pakai yang 16 liter dia sudah bisa semua. T50 berapa tadi? T50 itu dia kapasitas lipidnya untuk liter gitu ya 40 liter. Tapi untuk pupuk itu 50 kilo. Berarti lebih besar itu. Jadi penomoran itu berdasarkan kapasitas. Bisa liter, bisa air. Air kan setara 1 kilo ya. 1 liter air. Jadi kalau di mereka bilang 16 liter ya setara dengan 16 kilo, 20 liter, 20 kilo dan seterusnya sampai 100 ya berarti 100 liter atau 100 kilo. Dan itu tergantung, kita nggak bisa bilang mana yang terbaik, tergantung kebutuhan. Kalau untuk semprot hama mungkin sampai batas 50 masih bagus ya, karena kalau
semakin lama dia di udara kan semakin mengurangi konsumsi baterai ya. Ya, Jadi penyemprotan itu kan sangat tergantung dosis ya. Iya. Dosis. Jadi kalau dosisnya kecil dia akan lama di udara. Kalau dia terlalu lama di udara berarti udah habis luar. Iya. Nah, jadi dari situ kita bisa mix and match mana yang paling pas. Ya, pakai yang 15 liter, 20 liter, 25 liter. Jadi kalau pengalaman Pak Idrus dalam penggunaan drone selama ini, kira kendala utama apa Bapak? Kendala utama sebenarnya yang terus terang kalau saya bilang tergantung pekerjaannya ya. Kalau Jadi maksud saya kendala utama ini sebagai dasar untuk mengimprovisasi ke depan. Jadi ini kita ini seperti kayak dosisnya. Kalau sekarang yang agak ya itu tuh sourcingnya. Kalau kita kan kalau mau kita berimprovisasi lebih kan kita harus membeli sendiri ya. Kita beli sendiri atau kita pengaruhkan pengadaan sendiri. Selama ini kan banyak juga yang pakai vendor. Nah, vendor ini kan masih terbatas. Vendor ini masih terbatas. Juga mereka juga punya cost yang berbeda-beda. Tapi kalau saya bilang kendala utamanya sebenarnya hampir tidak ada, cuman masalahnya di costing aja. Tapi kalau untuk beberapa pekerjaan seperti pekerjaan hama, kemudian di bibitan, di nursery, maupun di penyemprotan rumah itu lebih murah kita pakai drone daripada yang lain. Jadi drone ini untuk sampai tahap tertentu itu jauh lebih murah. Sebenarnya kalau menurut saya Pak Idrus ya, mungkin salah satu kendala selama ini kita menggunakan drone itu terkait dengan baterai jam terbang di atas. Kadang-kadang kan kita, apalagi kan misalnya dosis rendah ini, tetapi kita pengen drone ini kan terbang lebih lama, tapi dengan kondisi maupun baterainya itu hanya belasan menit, akhirnya suruh balik lagi gitu. Terus kita ngecas lagi. Menurut saya sih mungkin salah satu kendalanya terkait dengan drone itu adalah baterai. Pak Suripto, ada nggak kira-kira inovasi untuk menciptakan untuk membuat baterai itu tahannya lebih lama, mungkin bisa terbang 30 menit atau 1 jam gitu. Kalau selama ini kan di malam sini pulang ganti baterai gitu, sementara ngecasnya kan butuh waktu yang lama gitu. Kira-kira apa solusinya kira-kira kalau melihat kendala baterai gitu? Nah, tapi sebenarnya kalau bagian baterai ya, sebenarnya kan perkebunan itu pengennya simple. Karena beralih dari manual ke teknologi sebenarnya pakai drone itu udah simple, mau disimpelkan lagi. Sekarang itu baterai kalau tergantung dosis kita katakanlah 30 liter ya per hektar gitu ya, kayak volume semprotnya. Itu bisa dengan 100 mungkin bisa 2 hektar satu kali flight. Satu flight itu adalah sekitar 10 sampai 11 menit. Enggak, satu baterai itu berarti 10 sampai 15 menit. Betul. Bisa menyelesaikan 2 hektar. Itu untuk komoditi apa itu? Yang di sawit sudah dicoba. Yang Bisa, Pak. Ini. Tapi kalau T50 ini kan satu hektar. Kalau pengalaman kita itu 1 hektar itu butuh 3 flight. Tapi masa bilang tergantung dosis. Ya, 1 hektar itu bisa 3 flight. Jadi drone itu Berarti kalau 1 hektar 3 flight berarti perlu 3 baterai. belum tentu. Karena satu baterai itu bisa dipakai 2 sampai 3 kali terbang. Tapi sekali cycle, istilahnya kita sekali terbang atau satu cycle kan bisa 15 Maka saya bilang tergantung dosis. Bahkan kalau sampai 1 liter, itu kalau dosisnya kecil mungkin 1 liter obat atau 15 liter saya bilang kan mungkin bisa dapat 1 hektar men. Kalau dosisnya kecil lagi bisa dapat 2 hektar, tapi lamanya terbang lebih lama lagi. Jadi sangat tergantung dari dosis dan konsentrasi yang mau kita semprot. Ada seperti itu. Tapi kalau mau bicara tadi misalnya drone misalkan lebih lama, sebenarnya ada. Sekarang kan industri drone ini kan sudah berkembang pada industri surveillance, pengendalian jauh, seperti untuk keamanan, security. Dia nggak ngangkat barang. Yang kita cerita tadi kan itu semua ngangkat barang itu cairan ataupun pupuk, misalnya, ataupun barang ya. Itu kan harus ditabur, itu kan barangnya 50 kilo, pasti menghabiskan baterai. Tapi kalau drone penggunaannya hanya untuk pengintaian atau surveillance, itu dia nggak perlu, dia cuma bawa badan aja. Bisa sampai 30 menit sampai 40 menit. Bisa ya? Itu tahan. Tapi kalau dari Pak Suripto, kira ada mendengar informasi nggak mungkin dari vendor atau dari pabrikan baterai itu mungkin bisa diperlama gitu masa itu penggunaan sebenarnya dari fungsinya Pak ya. Karena memang yang dibawa itu adalah misalnya 100 liter atau 100 kilo. Jadi dia harus refill sebenarnya. Jadi membatasi itu. Nah, yang saya setuju dengan Pak Idrus tadi katakan memang dosis. Jadi kalau semakin kecil dosisnya hasilnya waktu terbang lebih lama, betul. Tetapi karena yang diangkut misalnya 100 kilo ya, untuk artinya 2 sak lah ya pupuk.
itu dia harus refill lagi, dia habis 2 sak refill lagi. Nah, kapasitas tangkinya lah yang membuat itu kenapa dia harus waktunya lebih pendek gitu. Beda sama penginderaan jarak jauh, misalnya surveillance ya. Iya. Ada satu drone DJI, saya sebut brandnya Pak ya. Jadi drone DJI dia sekarang itu udah otomatis full operate. Jadi dia tidak perlu dioperatkan secara manual remote lagi. Dia sudah bisa ngecas. Jadi kita butuh penjadwalan aja, dia terbang, Iya. nanti dia akan balik lagi ngecas, nanti terbang kembali. Selanjutnya Tapi kalau di 23 ya. ya betul Pak. tapi kalau di remote area kan ngecas di mana kan ngecasnya? Karena kan kita kan drone ini kok ke lapangan. Dia punya base. Ada base Pak. Dia ada base Oh. yang di situ ya harus ada genset lah kalau mau genset ya. Iya. Pak. Kalau Berarti ada tambahan Yang sama dengan ada. drone ini adalah dia harus bawa genset. Ah, Kalau mau, kalau dia kerja lapangan dia bawa genset. Kalau genset betul. Karena ini dia bekerja dengan vehicle, electric vehicle ya. Bawa genset, bawa mobil, bawa genset. Itulah salah satu yang bilang tadi. Mungkin saya lupa ya. nah, Kelemahannya kita harus bawa kendalanya sih, bro. sumber daya power yang Ah, ke lapangan harus bawa. Mobil harus ada. genset Genset harus ada. ada. Kalau nggak ada, nggak bisa. Iya. Bahkan kalau di 40, di 50, di 100, Iya. satu genset, satu mobil. Oh. Iya. Gensetnya gede kan? Iya, betul. Hmm. Cukup gede Pak. Lumayan berarti ya. Nah, tapi kalau untuk kalau yang kapasitas kecil 15 liter, 60 sampai 20 liter itu gensetnya kecil. Makanya sebenarnya mereka lebih murah. Kalau semprot hama cairan itu jauh lebih murah. Kita bisa hemat 60%. Kalau pengalaman Pak Idrus Pak di lapangan, pekerjaan apa yang sudah Bapak ibarat dalam tanda kutip sukses lah, sukses menggunakan pekerjaan? Yang jelas selama ini kalau Nah. untuk yang sudah dilakukan industri sawit yang sudah terlihat sukses dan ekonomis itu ya semprot hama. Sempurna Semprot sama. hama bisa ulat kantong, ulat api, ulat apa lagi namanya, ulat kantong, ulat api, PDKS loh. PDKS, Oryctes. Betul. Oryctes dia spot spraying ya. Kedua, semprot di pembibitan. Di pembibitan itu kan ada semprot herbisida, fungisida, insektisida, pestisida. Dan itu yang kedua, yang ketiga itu semprot LP namanya, land preparation. Jadi kalau pada saat habis kita tumbang pohon, kemudian replanting ya, Iya. kemudian di-chipping, nah jalurnya masih gulma masih banyak, itu disemprot. Jadi nggak perlu pakai traktor atau pakai manusia, itu disemprot snipping aja, lebar mungkin 4 meter untuk titik tanam, itu efektif sekali. Ya terkait tadi itu yang salah satu pekerjaan itu pengendalian UPDKS ya, Ya, ulat pemakan dari kelapa sawit Ya. termasuk ulat api, ulat kantong dan lain-lain. Ya. Pernah nggak Pak Idrus membandingkan cost ya? Karena ya, kalau kita sudah menggunakan teknologi apalagi drone ini kan pasti para manajemen perusahaan akan menghitung karena kan kita investasi nih drone. Drone ini kan bukan barang yang harga murah, pasti kan harga cukup mahal gitu. Otomatis kan untuk investasi ini kan ada sesuatu yang bisa menghemat cost gitu. Karena biasanya kan hal yang baru itu kan kita melihat yang pertama outputnya pasti lebih tinggi, kemudian juga efisiensi, menghemat cost yang lain-lain. Kira kalau yang tadi itu spraying ulat api atau PDKS itu dibandingkan dengan manual, kira berapa persen efisiennya? Cukup besar kalau Hmm. pembibitan aja misalnya. Iya. Kalau menyemprot Manual. satu manual bibitan itu kan 1 hektar 1 pohon. Itu 1 hektar bisa 3 sampai 4 orang. Nah, Ini drone, kalau nyemprot hama, nyemprot pestisida, nyemprot fungisida, itu satu hari bisa 15 hektar. 12 hektar. Satu drone. Jadi cost- Jadi satu drone untuk pembibitan ya, Berarti berarti bisa 15 hektar. Bapak bisa hitung. 1 Ah. hektar biasa 4 orang. 4 orang. Kali 15 bro. Bapak bisa menghemat 60 orang. Oke lah, kita jangan bilang 15, 10 lah. Iya. 10 yang modern lah ya. 10 hektar kali 4 orang dan 40 orang. Satu drone bisa menggantikan 40 orang. Satu drone itu cuma dilayani 2 orang aja. Kalau yang di lapangan besar kayak misalnya Sama aja ulat gantung Tapi sama. kan kalau bibitan kan bibitnya kan nggak terlalu besar seperti besarnya. Nggak sebenarnya nggak terpengaruh ya. Drone itu kan sebenarnya dia nggak peduli dia drone yang kecil atau besar. Dia kan pakai blanket. Iya. Terutama yang untuk bibitan dia blanket aja. Lebarnya 8 meter. Jadi selama 8 meter itu bisa dia muter-muter, tinggal kalikannya berapa baris dan berapa hektarnya. Ini sama. Jadi satu drone itu satu hari bisa selesai 15 hektar. 15 hektar satu hari ya? Iya. satu hari ya. Blanket ya. Dia untuk semprot blanket bisa. Kalau yang tadi itu yang semprot LB atau land preparation itu berapa hektar tuh satu hari? Jus ya sama aja. 15 juga. 15 hektar blanket ya. Kalau Iya. kalau di kita nyemprot LP kan nggak semua area Iya. nggak semprot, paling 50% ya. Jadi kalau kita nyemprot blanket 15 hektar, dia bisa kali 2. Berarti bisa 22 sampai 30 berarti Satu blok itu bisa satu hari.
satu blok. Tapi dengan catatan ini semprot blanking cuma 50% ya, hanya untuk jalur utara. Iya. Itu luar biasa. Beberapa kali kan satu nyemprot blanking satu orang bisa 4 hektar. Satu hektar bisa Satu 4 orang. satu hektar Empat orang. Gitu Itu cuma satu empat hektar per hektar lah. kali 30. Jadi dengan pakai drone bisa 25 sampai 30 kalau yang area yang baru selesai di keliling atau selesai dibuka ya. Iya. Gitu. Sementara kalau seandainya spraying penyakit bisa 15 ya. Ya. Tapi itu semua all in ya. Semprot sama penyakit, kemudian semprot ulat kantong dan yang lain, memang drone ini jauh lebih baik dibanding. Tapi kalau pernah menghitung dengan cost ini kira-kira Bisa sih berapa persen ya? Bisa 50%. 50% ya 50%. penghematan Iya. costnya dari manual ya. Ini bisa 50%. Karena luar biasa itu penghematan. Kecuali mungkin kecuali untuk pemupukan ya, mungkin pemupukan masih lebih mahal ya. Iya. Kemudian seperti oritas karena dia spot gitu, Iya. drone-nya juga lebih lama, itu lebih mahal. Nah kalau dari Pak Surto sendiri lah, ini kan kalau kita bicara drone dipakai untuk spraying gitu, pengalaman Pak Surto lah, pernah nggak selama ini melakukan uji coba gitu? Ini kalau beliau kan pengalaman satu drone itu bisa mengcover itu kalau 15 sampai 20 lah untuk penyakit. Sementara kalau kita nyemprot gulma yang tanda kutip baru selesai dibuka atau baru selesai di planting itu bisa 25 sampai 30. Kalau pengalaman Pak Surto sendiri pernah nggak uji coba melakukan penyemprotan gulma gitu? Kalau gulma ya Pak? Iya, gulma. Kalau gulma pada kelapa sawit, kalau udah ada pokoknya itu nggak bisa. Enggak, ini kan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak itu tadi itu kan ada yang baru selesai dibuka gitu. Ya, Biasanya Belum ada sawit ya, belum ada sawit. belum ada sawit, Sawit ya. sawitnya masih TBM, Hmm. masih kecil gitu. Biasanya kan ada gawang mati, gawang hidup. Nah, biasanya disemprot itu kan biasanya di antara gawangan hidup itu kan dibuat semprot 1,4 atau 1,5 itu Ya. lebarnya. Nah itu maksud saya pernah nggak Bapak melakukan itu? Kalau ini kan pengalaman dari Pak Idrus bahwa itu bisa mencapai 30 hektar per hari per drone gitu. Kalau kita sendiri sih Nah, secara vendor, iya. karena kita kan bagian distributornya Pak, Nah, gitu. Jadi kalau vendor sih kita serahkan pada yang providernya, yang penyedianya. Nah, tapi dalam testimoninya mereka yang mengerjakannya, mereka kan ada target ya. Sehari itu mereka harus mengerjakan 20 sampai 25 hektar. Iya. Sehingga apa ya, istilahnya BEP hariannya lah ya, biar mereka dapat hitungannya. Itu balik. Nah, problemnya di lapangan mereka nggak selalu konstan tuh dapat 25 hektar, nggak selalu. Kadang ada cuaca gitu ya. Kadang juga Ada faktor X lah ya yang menghambat itu. karena beberapa rusak. Kan drone-nya juga rusak. Drone ini Pak, Arsene kan tadi kenapa Pak bilang mau kostan gitu sampai lama. Drone panas Pak, karena Ya, dia ada betul. rotor yang bergerak, ada rotor yang bergerak. Rotor yang bergerak itu masih panas. Apalagi cuaca panas. Jadi dia butuh pendinginan ya. Iya. Masuk baterai, baterai juga ada. itu butuh pendinginan. Jadi nggak bisa non-stop seperti itu. Kalau yang pernah dilakukan berarti semprot ini ya pengendalian sama penyakit di bibitan ya berarti yang pernah dilakukan Pak Surto. Bibitan pernah di bahkan yang udah TM juga ada pernah Pak dilakukan. Ini ada ini nggak? Oh, ada video mungkin tampilan kita bisa video. putar di video yang pertama ya. Coba kita lihat Atau tampilan video video untuk terkait dengan penggunaan drone spraying ya. Iya, katanya. Jadi drone spraying itu Nah ini Bapak itu kalau lihat dari sini ini. Ini pakai jenis drone apa ini ya? Ini T100. T100. Betul. Ini Nah. pekerjaan apa nih? Dalam ini pekerjaan semprot ulat api ya? Kalau ini pestisida bukan ulat api Pak, tapi lebih pengendalian hama biasa pakai lambda biasanya. Jadi mereka kalau ulat api itu mereka minta justru spot spraying cepat pada pokok. Jadi dosis pokok. Tapi kalau lihat dari sini kan dia nggak sasarannya ke pokok ya Pak Idrus ya. Kalau lihat dari sini. Ini blanket istilahnya. Ini blanket, tapi kayaknya nih terlalu besar bukan? Saya nggak tahu ini pernah pakai atau bukan. Tapi sebenarnya kalau semprot yang biasanya itu kan jalur Pak. Iya. Jalur itu dia bisa cover sampai 8 meter ya. Bisa SWAT itu 8 meter Pak. Pak Darus. SWAT-nya 8 meter. Kalau pengalaman Pak itu ini kira-kira berapa Pak Idrus? Sepertinya ulat kantong atau bisa juga ulat api. Oh. Tapi dia nggak turun naik seperti ini, harusnya lurus saja dengan SWAT yang 8 meter. Itu kalau kita biasanya kalau yang menyemprot itu 1 hektar dia butuh 3 kali flight. Tapi pakai 1 hektar? saya pernah nyoba, dia kita pakai yang 16 liter. Saya nggak pernah nyoba yang sebesar ini, 100 atau 50 belum. Ini Karena T100 Pak. ya,
makin besar dia, makin banyak areanya, makin lama dia di udara, makin butuh baterai yang besar. Jadi Tapi outputnya sebenarnya nah, drone yang besar sama yang kecil outputnya ada signifikan nggak selisih ya perbedaannya? kalau Outputnya ya? kalau 16 liter atau 20 liter bisa dapat 15-20 liter. Saya nggak tahu yang 50 atau 100 ya outputnya plot. Ya. Ini sudah ada kalibrasi belum Pak Siripto yang T100 itu menyemprot hama penyakit? Itu berapa outputnya? Kalau ini kan dia yang dipakai oleh Pak Idrus kan drone yang relatif kecil. Kalau T100 ini kan lebih besar ya. Apakah sudah pernah dianalisa belum? Maksud saya hasilnya berapa gitu per hari? Oke, jadi T100 ini kan sebenarnya produk baru, gitu. Jadi orang baru coba. Tapi kalau Bapak tanya terkait T50 karena udah coba, udah pada dioperasikan juga. Jadi misalnya kalau yang spraying mungkin mereka bisa dapat 10 sampai 15 hektar per hari per drone. Nah, problemnya yang mungkin jadi mungkin Pak Idrus dari sebelumnya pakai T16 itu udah lama banget ya. Jadi drone DJI itu sendiri misalnya ada yang dulu MG1 pakai 8 liter, 10 liter, T16 itu 16 liter, T20 20 liter, T10 10 liter, T25 yang terbaru sekarang itu. Nah, sebenarnya itu udah lama nih generasinya. Biasanya perkembangan itu adalah berupa dengan volume semprot. Jadi orang sekarang itu kalau dulu volume semprotnya masih kecil pakai 8 liter, 10 liter, sekarang itu udah mungkin naik. Mereka udah bahkan sekarang yang dicoba di beberapa brand itu pakai 35 liter. Jadi satu T50 dengan kapasitas 40 liter itu mereka masukkan volume semprot 35 liter. Harus ya. Makin lama makin besar dia, harusnya makin banyak. Kalau seperti Mopo kan kalau pakai T40 dia bisa 5 ton, 6 ton sehari. Kalau pakai T100 bisa 9 ton, 10 ton sehari. Jadi outputnya secara logika lebih besar ya? Besar, tapi gensetnya juga lebih besar, baterainya juga harus lebih banyak, supportnya juga harus lebih kencang. Jadi masalah besar kecilnya pertama kebutuhan, satu lagi ketersediaan. Biasanya makin mahal kan, makin besar makin mahal harga, ya kan. Jadi sourcingnya kan bisa beli sendiri, bisa pakai service dari vendor. Nah, tinggal itu aja, mungkin vendor kalau bisa dia harus Kembali lagi ke tadi Pak Idrus terkait dengan penyemprotan spraying gulma ya dengan drone. Kalau di perkebunan kan kita pernah mencoba itu dengan penyemprotan dengan boom sprayer ya. Pakai traktor, misalnya ada teki besar kalau ini. Kira kalau pernah Pak menganalisa membandingkan semprot gulma dengan drone dan boom sprayer, kira selisihnya jauh nggak Pak? Kalau untuk semprot bibitan dan hama penyakit kecuali yang orientasi yang spraying ya, itu drone lebih murah jatuhnya. Tapi kalau untuk Oppo, kalau Oppo masih lebih murah drone karena dia tanpa hambatan ya. Kalau murah ini kira berapa persen? Nggak jauh beda. Dia sebenarnya nggak jauh beda dengan di bibitan. Bibitan kok dia blanket ya. Itu bisa bandingkan tadi saya bilang tadi, kalau kita nyemprot blanket itu 4 orang per hektar. Kalau ini satu hari bisa 12-15 hektar. Ini kan kalau kita bandingkan dengan tenaga manual. Tapi kalau yang mekanisasi itu kan lebih murah daripada lebih murah dari manual kan. Tapi kalau untuk mekanisasi yang boom spray saya belum bandingkan. Tapi kalau karena kita yang tersedia manual. Soalnya kalau untuk semprot RP yang baru dibuka, traktor masih agak susah lewat. Nah, tapi kalau untuk pemupukan sampai saat ini jauh lebih murah memang pakai mekanis traktor. Untuk area-area yang bisa lewat traktor. Tapi kalau untuk area jadi perannya drone ini biasanya untuk area-area yang si mekanis itu nggak bisa masuk. Nah, kembali kalau penyemprotan mungkin kita sudah paham ya. Tapi kalau untuk pemupukan kan sekarang kan pupuk bisa juga dipakai memanfaatkan drone ya. Nah, kalau pupuk itu kan kalau pakai drone berarti kan ditambah satu manual, yang kedua pakai MDEC, mekanisasi, yang ketiga pakai drone. Nah, pengalaman dari Pak Idrus selaku praktisi lapangan, di antara tiga ini kalau yang manual kan pasti kalah lah ya. Manual tuh mahal. Berarti kan ibaratnya manual itu bisa 2 kali dari yang paling murah tetap FS ya, MDEC itu. MDEC. Kemudian
dia manual ini bisa 2 kali dari MDEC. Nah, kalau si drone bisa 3 kalinya, emang lebih mahal. Karena Tapi kalau dibandingkan efektifnya antara MDEC dengan pupuk drone ini, kira-kira mana yang lebih efektif ya? kalau Karena kan untuk, kalau untuk MDEC, area kalau- yang bisa dilalui MDEC, ya nggak ada lawan MDEC. MDEC ya. MDEC langsung ke bawah, langsung ke tanah. Hmm. Ya kan teman kan, kenapa drone dipakai? Karena MDEC-nya nggak bisa masuk. Untuk area-area yang sulit dimasuki, mungkin rendahan atau area yang memang sulit lah. Kalau hujan tergenang, jadi dia becek. Pakai drone itu ya karena MDEC-nya nggak bisa masuk. Tapi selama bisa dimasuki, udah pasti pakai MDEC karena lebih murah, jauh lebih murah daripada drone. Kira-kira berapa persennya murahnya MDEC dengan drone? Pernah analisa? Ya bisa setengahnya. Setengahnya. Bisa MDEC itu bisa setengah, bahkan seperti Setengah dari biaya drone ya. Ya. Tapi dari sisi waktu ada signifikan nggak perbedaan? Waktu penyelesaian pekerjaan misalnya kalau MDEC itu kan bisa 30 hektar per hari per unit traktor. Nah, kalau seandainya lebih hebat ya kalau efisiensi atau output ya dia lebih besar MDEC. Kenapa? MDEC itu kan bisa 30 hektar saja. iya 30 Kalau kita hektar. kasih kali dosis berarti berapa? Kali 2 kilo aja, 60 ton kan? Nah kalau drone itu paling kecil T100 itu 9 ton, 10 ton. Itu saya bilang pertanyaan di awal Pak. Misalnya salah satu misalnya pekerjaan buku ini apa urgensinya kita menggunakan drone sementara kan sudah ada MDEC. Kalau dia tidak bisa dimasuki. Nah, Jadi untuk area-area yang tidak bisa dimasuki traktor atau mekanis, daripada nggak kepupuk, jadi kita pakai drone. karena selama ini kan kalau kita orang praktisi dalam seperti saya sendiri lah, ketika area itu tidak bisa masuk MDEC, teman kita kirim orang manual. manual, Nah, hasilnya jelek, kualitinya. iya. Jangankan itu Pak, kalau Ah, manual apa tahu sendiri, kita aja kadang masuk ke area yang sulit dimasuki, pengawasannya malas ya, betul. apalagi pekerjanya. Kemana pupuknya? Bapak sudah pasti tahu lah, Betul. pupuknya terbuang, hasilnya nggak sampai, positif lebih tinggi. Hmm. Lebih tinggi lagi daripada kita pakai drone, udah pasti efeknya bagus. Jadi kalau selama ini pembicaraan atau obrolan dari praktisi di lapangan pernah sampai ke menganalisa produksi nggak Pak? Maksudnya gini, produksi pupuk menggunakan drone dengan pupuk menggunakan MDEC ada perbedaan nggak produksinya? Drone ini kan masih baru ya, paling Iya, berarti belum ada ya? setahun 2 tahun, mungkin produksi itu kan bisa kita analisa sampai 2 tahun ya. Iya, 2 tahun saat mereka pupuk ya. Tapi kalau yang saya lihat sih efektif. Ini contohnya mengumpulkan. Iya, ini pupukkan. Drone itu harusnya lebih efektif karena dia pertama sebarannya bagus. Iya, ini pupuk pakai drone ya. Dia sebarannya bagus, merata, dan tidak ada area yang tidak bisa dimasuki oleh drone. Jadi dari segi efektivitas, walaupun dia mahal, misal mahalnya mungkin 2 kali manual, tapi dia nyampe. Sementara manual lebih murah, tapi nggak nyampe. Kalau drone ini pupuk pengalaman Pak Idrus berapa hektar sehari Pak? Kita ya itu tadi, kita pakai bisa kan pakai tonase ya. Iya. Kalau dia T40 atau T50 bisa 5 ton 6 ton Sehari per sehari. Ah. Kita tinggal ganti dosisnya berapa. Iya, betul itu dapat Kalau hektarnya. dosisnya 2 kilo kan berapa? Bapak tinggal kali aja. Kalau Iya. 10 ton bagi 2 kilo kan 5 ton bagi 2 kilo itu kan 2 tergantung. Bagi dengan SPH jumlah pokok itu itu kan hektarnya. atau hektarnya. Cuman rata-rata satu drone ini outputnya bisa 5 sampai 6 ton per hari. Per hari kalau yang T40 atau T50 kalau yang T100 itu bisa 9 sampai 10 ton. 9 sampai 10 ton. Nah, Tapi udah coba T100. ada vendor yang coba. Ah. Ada vendor yang coba. Kalau kita kan bisa yang kecil-kecil ini. Jadi kalau kita bandingkan tadi sama saya bilang tadi, kalau MDEC ataupun FS itu kan sehari bisa 30. ya 30 ton, Ah, 30 hektar. hektar per hari per unit. Nah, kalau dosisnya bisa 1,5 kilo itu, berarti kan 45 ton, Iya. ya kan? Betul. Kalau ini bisa Sorry, kalau 45 ton, 1 ton itu 1 hektar itu bisa 136 kilo kan? Nah, kita tinggal bagi aja satu hektar. Berarti memang secara efektifnya lebih efektif MDEC ya daripada Jauh lebih baik MDEC, karena lebih murah, karena outputnya bisa 30 hektar. Nah gini Pak Surip tahu kan kita udah kita dianalisa oleh Pak Idrus bahwa kalau pupuk ya lebih efektif pakai menggunakan MDEC gitu. Tetapi kenapa dari beberapa vendor ya tetap mendorong pupuk pakai drone? Ya. Nah, kalau sudut pandang dari Pak Surip tahu gimana? Tapi problem awal itu sebenarnya karena mereka sering backlog sesungguhnya Pak. Iya. Jadi katakanlah perkebunan luas lahannya itu cukup luas gitu ya, tetapi mungkin tenaga kerja yang hariannya mereka sulit didapat gitu. Nah sedangkan mereka
mengaplikasikan pupuk, mengaplikasikan pestisida gitu ya. Nah khusus pupuk misalnya ya, kalau kita lihat mungkin problem di awal selain backlog mungkin karena ketidakpresisian mungkin pemberian pupuknya, bahkan beberapa cerita bahwa yang dipupuk itu hanya di pinggir-pinggir jalan saja Pak. Jadi yang itu kalau manual, Ya, tapi betul. kalau pakai MDEK pas Tapi sampai dalam, berapa itu saya? Ya. Kalau MDEK udah pas ke dalam, tapi kalau manual memang kendalanya itu. Sorry saya ralat ya. Kalau Bapak tadi ton ya. Kalau MDEK itu kan bisa 30 hektar kita bilang satu Iya, hari. ton. Kalau 30 hektar. 30 hektar itu kan kalau dosis 1,5 kita pupuknya sekitar 6 kilo, 6 ton. Nah, jadi lebih besar sedikit daripada drone tonasenya, tapi murah, jauh lebih murah. Setengah lebih murah daripada operasi drone. Tapi aku bilang MDEK lebih murah. Dari mana tahu ukur? Kalau seandainya drone ini kan dia tidak pakai bensin. Bapak boleh lihat boleh sama tanya punya drone. Harga drone berapa? Harga traktor berapa? Harga traktor bisa mungkin hampir sama dengan harga drone, tapi bisa dipakai 5-10 tahun, 5-6 tahun. Harga drone tuh boleh tanya sama dia untuk pemupukan bisa dipakai berapa kali? Setahun aja udah bagus. Setahun udah bagus. Masa pakai. Masa pakai ya? Masa pakai. Karena kalau para operasional kan Sama belas. kos per HM ya. Iya. Boleh. Jadi kalau katakanlah untuk siapa tadi namanya MDEK itu ada 300.000 per ton. Kalau upah drone aja kalau kita konversi mungkin bisa 700.000 per ton. Per ton ya. Jadi nggak setengah. Karena pada saat pelaksanakan kalau kita lihat sekilas berarti kan drone ini lebih murah. Kenapa? Karena pasti nggak pakai BBM. Enggak. Kemudian kan operator. Ini kan dari sisi operasionalnya. Gensetnya pakai BBM. Mobilnya dia bawa mobil double cabin ke lapangan. Kalau genset besar ke lapangan, turunnya 3 orang traktor. Di sininya sekali traktornya 1 orang aja bawa dari kantor. Yang paling isi lah mobil. Jadi jauh lebih murah. Kalau hitungannya sekitar satu ton bisa 300.000 aja kalau pakai MDEK. Tapi kalau drone kita bayar ke vendor bisa 700.000. Berarti drone ini kan sebenarnya dipakai dalam kondisi Sulit dimasuki oleh traktor. Iya, baru masuk Itu kalau bisa drone. pilihan utamanya tetap Traktor MDEK ya. Enggak. Tapi kalau area berbukit mungkin bisa ya. Karena kalau ada teras itu kan MDEK nggak bisa masuk. Apalagi dulu zaman dulu kan Bisa. terasnya kan belum nyampe 4 meter 5 meter. Teras sudah double teras. Iya, tapi kan double teras kan baru ini Bapak itu. Baru ini, tapi Nah, yang sekarang traktor ini. Tapi kalau zaman dulu kan teras cuma 3 meter zaman dulu. teras sudah oke Pak. Ah. Teras sudah oke. Drone juga bisa di area teras. Cuman beberapa kendalanya memang ya itu tadi sering terjadi crash juga karena dia mengikuti level ketinggian. Iya. Kalau pilot nggak hati-hati atau kalau teknologi sensornya kurang pas, dia bisa tabrakan crashnya tinggi juga. Jadi untuk pembukaan kalau bisa dimasuki oleh mekanis itu akan lebih efektif, lebih murah. Tapi kalau nggak ada Kalau ada cara lain, drone bertindak. Drone Nah. ini cara terakhir untuk kalau pembukaan drone ini cara terakhir. Ya, karena dia bersifat lifting. Yang bersifat lifting itu dangernya lebih besar, Iya. risikonya lebih besar. Pasti costnya lebih besar karena baterainya juga lebih cepat. kan di lapangan kan banyak pekerjaan Pak Idrus ya. Ya. Ada pekerjaan spraying, kemudian pekerjaan pupuk, kemudian juga pekerjaan panen, ya angkutan. Kira-kira ke depan memungkinkan nggak pengangkutan tanah buah segar itu menggunakan drone? Menurut Pak Selipto, memungkinkan nggak pengangkutan tanah buah segar atau produksi kelapa sawit itu diangkut menggunakan drone? Kalau di kita sih sebenarnya memungkinkan saja Pak, Iya. karena memang cuaca dan mungkin infrastruktur mungkin ya pilihannya gitu ya. Sama kayak mungkin pupuk sama Kalau dari video ini kan ini konsep seperti apa? Ini konsep ini mungkin bisa dijelaskan Pak? ya mungkin kalau di sini drone itu bisa ngangkut panen, hasil panen ya kalau kita lihat di sini. Jadi dia ada semacam tali yang membawa dia dari bawah ke ditarik ke atas gitu ya. Lalu dipindahkan dari titik A ke titik B gitu. Dan itu drone-nya tidak perlu turun untuk menurunkan si hasil panennya gitu. Atau tidak perlu landing, tetapi cukup talinya itu yang menyesuaikan sampai ke dasarnya. Seperti Nah kalau lihat sini kan ini drone yang udah kan drone lifting ya. Ini kapasitas 100 kilo. Selama masih cuma 100 kilo saya rasa dan area jalan infrastrukturnya masih ada, tetap saya rasa akan lebih
efektif menggunakan kayak truk atau yang lain. Tapi karena ini kan kalau kita lihat kan dari area dari bawah ke atas yang Ya. mungkin jalannya pun nggak ada atau jalannya sangat sulit. Nah, ini akan lebih efektif. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini mungkin temporary lah ataupun hal-hal yang bersifat insidental. Jadi sebenarnya kalau pengangkutan sebuah sawit menggunakan drone memungkinkan Masa pasar saya rasa kapasitasnya lebih besar, mungkin 500 kilo kah atau 1 ton. Itu pasti rasa besar sekali manfaatnya. Selama infrastruktur jalan atau jaringan jalan belum bagus. Karena kan ada beberapa kan perusahaan itu kan jalannya tanda kutip ya nggak begitu bagus ya. Traktor nggak bisa masuk, truk nggak bisa juga mengevakuasi gua. Nah itu lain itu terlebih kalau itu kan bisa jadi dianalisa nanti perbaiki jalan sama kosnya dengan drone akan juga Betul, mana lebih mahal gitu. malah lebih murah. Ya pastilah kalau lebih murah infrastruktur jalan akan perbaiki jalan kan masuk jangka panjang. Betul. Drone ini sebenarnya lebih bersifat insidental. Kalau daerah rawa mungkin bisa dipakai ya. Saya rasa bisa, Daerah rawa ya. tapi juga Anda juga ngapain bangun sawit di daerah rawa kan? Kan bisa tahu apa namanya banjir. Oh ini kan lebih ke arah rescue juga mungkin bisa Rescue. atau hal-hal yang lain. Tapi pada dasarnya teknologi akan berkembang. Yang kita bilang tidak mungkin atau tidak bisa saat ini ke depan akan lain lagi cerita. Betul. Jadi kalau saya bilang drone ini akan berkembang pesat dan dia akan melakukan sesuatu yang dulu atau yang sekarang kita katakan itu tidak bisa. Betul. Kalau ini konsep pengangkutan buah sawit di penggunaan drone ini baru konsep aja ya, belum diaplikasikan di lapangan konsep itu ya. Kita udah coba beberapa, mungkin ngangkut pupuk sebenarnya Pak. Kalau untuk pupuk, Ya, bukan TBS ya. Tapi kalau pupuk mungkin karena dia memindahkan satu sak dari 50 kilo ke titik A, B mungkin. Nah kalau di TBS kita belum coba, mau coba sebenarnya karena memang kan di T100 ini sendiri itu baru di launch. Ya, gitu. Jadi beberapa orang cuma coba-coba dulu Pak. Baru mereka mau hitung sebenarnya. Nah tapi kalau Bapak tanya apakah memang sudah dianalisa, kalau secara buku putihnya ya dari hitungan saya itu bisa ngangkut satu hari itu bisa ngangkut 10 ton. Tuh. Kalau kita bandingkan dengan 10 ton apa nih? 10 ton apa ya? Barang. Ya, kita nggak bilang produknya apakah itu TBS atau apa, yang penting dia ngangkut 10 ton sehari bisa 8 jam kerja. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan muatan truk ya kali ya. Dengan beberapa jalan yang rusak mungkin sehari mungkin satu muatan truk itu mungkin berapa? 6 ton. 7. 5 sampai 6 ton lah, kalau jalan yang rusak lah. Kalau jalan bagus ya kalau di lapangan bisa sampai 7 ton loh di beberapa lapis. Cuma kalau ini T100 ini jangkauan antara remote sama drone-nya bisa berapa jauh? Itu paling jauh 2 km Pak. 2 km ya, terbatas itulah radiusnya itu. Jadi karena mereka masih terbatas pada pemakaian masih menggunakan remote control, jadi jarak terjauhnya adalah jarak signal yang diterima oleh drone tadi ke remote operator drone itu sendiri. Efektif apa enggak? Kalau dia sampai berkilo jauh-jauhan ya enggak efektif. Karena tadi cuma 2 kilo aja gitu. Ketika ada buah yang di ujung lagi, pindah lagi. Memindahkan genser, memindahkan mobil. Tapi drone-drone yang kayak gini memang risikonya masih tinggi karena dia menggunakan sangat berat ya kan? Sehingga risiko jatuh dan itu cukup tinggi. Kalau Pak itu selama ini megang drone pernah jatuh drone? Sering, udah pasti tahu lah. Udah pasti tahu. Kalau operator pasti ya Pak ya. Kalau drone itu udah sering jatuh lah, terutama kan kalau pupuk itu kan agrochemical ya. Iya. Agrochemical itu bercampur dengan uap udara, dia akan menghasilkan uap yang korosif. Korosif itu dia masuk ke celah-celah apa namanya itu? Motor. ESC ya. ESC itu dia masuk ke dalam ESC itu, ESC itu bisa terbakar. Karena uap pupuk itu terutama drone, kalau saya nggak salah udah 40 ya itu pendek dia. Jadi kalau Pak itu sudah berapa drone menjatuhkan drone? Udah sering enggak, kita kan Sering berapa drone sering. Drone itu kan sering jatuh. Karena terutama yang untuk apa ya, untuk pemupukan karena dia lifting, satu lagi uapnya itu korosif. Kadang-kadang juga hujan tiba-tiba hujan itu mau seperti itu. Tapi kalau untuk drone yang lebih jarang kecelakaan itu seperti drone spraying yang mengangkut cairan itu justru jarang. Karena dia itu tadi tidak menghasilkan uap yang korosif, tidak seperti pemupukan.
Tapi kalau harga drone kan mahal Pak. Mahal ya, makanya sih bilang. Nah, mereka Jadi sebenarnya kalau dimanfaatkan untuk kita pupuk, kemudian spraying, itu kira minimal berapa tahun ya biar ini? Nah, itu saya rata-rata drone itu 1 sampai 1,5 tahun biasanya udah ganti ya mereka ya. Dari mana Pak Suripto lah pengalaman Kalau- penyedia jasa drone ini? Kalau dari kita sendiri sebenarnya karena perkembangan teknologi ya. Iya. Kemarin memang tahun 2023 itu baru di launch mungkin udah T20P sama T40. Tahun 2024 udah ada launch lagi T3 T50 sama T20. Sekarang terbit T100. Ya, betul. Tambah lagi sekarang T25 Hmm. sama T100 ya. Jadi kayaknya setahun itu perkembangan Tapi kalau kita spesifik masa pemakaian Masa pemakaiannya sih, dengan jadi- modal. Sekarang pabrikan drone itu pun, Pak, Ah. kalau dia sudah launch tipe baru, yang lama tuh udah tersendat itu dia punya spare part kan. oh enggak juga. Cuma agak susah kan. Karena memang dulu itu masih satu distributor ya. Jadi sekarang kan udah beberapa distributor yang ada. Jadi penyediaan jadi ekspansinya lebih besar. Di kita sendiri itu udah ada di beberapa wilayah untuk bantu service center sebenarnya Pak. Jadi kayak di Sumatera itu ada 2 region yang kita masukkan, Sumatera 1 sama Sumatera 2. Jadi itu sampai perbatasan Jambi. Jadi Aceh sampai Jambi itu udah region 1 tuh. Kalau ke bawah sampai Lampung itu udah region 2. Bahkan ada region 3 itu di kita itu ada dari Banten sampai ke Nusra itu region 3. Di Kalimantan khusus itu region 4. Papua sana, Sulawesi, Papua udah region 5. Jadi Iya. kita bagi sebenarnya untuk ngebantu. Tapi kalau masalah spare part sebenarnya itu 4 sampai 5 tahun Ya. untuk Cuma ketersediaannya. drone-nya pun kadang-kadang udah ketinggalan zaman ya. Ya, Mereka karena upgrade lagi kan. karena sebenarnya karena upgrade terus kan ada fitur-fitur yang memang menyesuaikan ini ya kebutuhan dari si perkebunan ataupun pengguna sebenarnya atau user. Misalnya sekarang T50 itu nggak ada LiDAR-nya Pak. T100 itu ada LiDAR-nya. Artinya dia udah ada arah untuk penunjuk obstacle secara langsung. Sedangkan T50 dia masih omnidirectional kan, dia masih memutuskan naik atau samping gitu. Samping. Tapi kalau ini dia udah ada arah, dia mau belok gitu. Jadi udah ada, bahkan di malam hari dia muncul gitu. Tapi di T50 dia masih belum secanggih itu. Jadi kalau dibilang sih perkembangannya menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena kan keamanan ataupun misalnya tadi Bapak bilang sering crash mungkin karena tadi pupuk segala macam ya korosif, mungkin maintenance-nya kurang gitu ya. Maintenance mereka Maintenance-nya juga itu kurang. kurang atau mungkin udah di maintenance mungkin nggak dihitung misalnya sebenarnya motor itu 1000 jam tapi pakai terus gitu ya. Nah, itu yang Dan susah sekali. sebenarnya Salah satu kelemahan, terutama kalau dari services vendor ya itu mereka sering tidak memperhitungkan. Ya, Kalau mobil kan 1000 jam cuma diganti misalnya. iya. ya. Mereka karena masih bisa dipakai, tapi zaman jatuh dari atas, sehingga kerugiannya lebih besar lagi. Gitu. Ya. Oke, dengan sering perubahan tipe drone ya, ini kan sebenarnya menyebabkan kesulitan juga bagi user ya. Apalagi seperti yang sampai Pak Idrus, keluar drone baru, spare part yang lama agak sulit. Bukan sulit ya, agak terhambat lah. Tapi Ketika- continue dia. Iya, ketika sudah ada kerusakan, kita telepon vendor, nggak ada lagi karena udah ketinggalan zaman gitu. Itu kan mungkin salah satu kendala yang mungkin nanti Pak Suripto dan tim itu mungkin bisa memapping lah terkait dengan kendala yang dihadapi oleh para user yang di perusahaan dia masih menggunakan drone tipe lama gitu. Nah, kembali dari tadi Pak Idrus, kan beberapa pekerja di lapangan sudah memulai menggunakan drone ya, spraying, pupuk, kemudian juga ada rencana juga anggota TPS menggunakan drone gitu. Kalau seandainya membeli drone itu kan investasinya cukup mahal. Nah, ada alternatif bahwa kita menyelesaikan pekerja di lapangan itu menggunakan jasa vendor. Jadi sistem kontrak gitu. Jadi sekian ribu hektar mereka yang ngerjain pupuk, sekian ribu hektar mereka spray gitu. Kalau menurut Pak Idrus, mana sebenarnya yang lebih baik? Kita beli drone sendiri atau kita menggunakan jasa pihak lain untuk menyelesaikan 3 pekerjaan tadi, misalnya pupuk, spraying dan lain-lain lah. Menurut Pak Idrus kira-kira gimana Pak? Beli drone atau pakai jasa orang lain gitu? Ya kalau selama ini sudah terbukti Hah? seperti
sama Hama, luxury, semprot apa ya mungkin. Saya rasa kita mau memanage grup drone sendiri, mungkin saya rasa lah. Beli berarti menurut Bapak beli Karena drone sendiri. sampai saat ini kan jelas untuk semprot hama yang pohon-pohon tinggi itu kan belum bisa dilakukan secara mekanis. Betul. Seperti saya bilang kan mekanis itu lebih murah pakai kantor, tapi kalau untuk penyemprotan hama oleh kantor itu belum bisa dilakukan secara mekanis ya. Jadi selama itu masih belum bisa dilakukan mekanis, drone. Tapi kalau untuk pemupukan, kalau selama bisa mekanis akan lebih baik. Jadi kesimpulannya kan Bapak merekomendasikan untuk beli drone gitu. Kalau untuk beli drone mungkin kalau untuk hama bibitan itu mungkin bisa selama orang yang ataupun company yang mau mengelola drone sendiri itu sudah memperhitungkan sumber daya manusia sama keberlangsungan. Tapi sebenarnya gini Pak Idris, kalau kita yang mau fokus mengoptimalkan drone di perusahaan kita lah, apakah sebaiknya kita buat divisi drone sendiri Saya ya? rasa gitu, karena apa? Ya, Kalau fokus mereka ya. vendor itu untung, Hmm. ya dia penjelasannya service. Kalau kita ngelola sendiri udah pasti lebih untung. Asalkan kita bisa mengelola mendekati maintenance-nya vendor. Kan logikanya gitu. Iya. Kalau vendor nih untung nih, kontraktor nih untung nih. Tuh, kalau kita bisa menyamai manajemen kontraktor sama sumber daya manusia sama maintenance-nya, udah pasti kita lebih untung. Tapi kalau kita nggak bisa menciptakan atau membuat diri sendiri seperti yang Wak bilang tadi, itu mungkin lebih baik kalau kita nggak sanggup masih pakai. Karena kalau mau buat divisi sendiri itu kan berarti kan SDM ya. SDM, Sumber daya manusia kita rekrut, kemudian juga training. ya, sama membeli aset yang banyak kan. Aset yang banyak ini kan nanti perlu dipikirkan asuransinya, Betul. kemudian keberlangsungan spare part-nya, sama kerjasama dengan agen distributornya. Nah, selama yang mungkin di Dipura pasti tadi diperhitungkan, tapi saya terus terang belum memperhitungkan secara bisnis ya. Ya. Tapi kedepannya itu sangat mungkin, dan mungkin vendor-vendor yang vendor sendiri kan sudah mulai banyak, dan dia harus bersaing kan. Kompetitif. Udah bersaing. Nah, jadi kalau lagi perusahaan udah mulai begitu, mereka pasti akan menurunkan pos lagi. Iya. Jadi kalau Pak Sultan sendiri, Menarik ya? ini terlepas dari punya kepentingan lah ya. Bapak merekomendasikan beli drone atau pekerjaan itu dikontrakkan dengan kontraktor lewat vendor gitu? Oke. Dari sisi saya sebenarnya pasti investasi itu kan panjang ya. Iya. Kalau kita ngitung setahun, kalau kita hitung BEP-nya mungkin kalau secara cash flow mungkin 4 bulan, 6 bulan itu balik modal sebenarnya hitungan saya. Bukan drone, satu Ya, drone. satu drone. Kalau ada konstan. Kalau konstan, Konstan, betul. satu hari, Jadi 6 bulan bisa balik modal 6 bulan. Iya, kalau 15 hari hujan, Iya, betul. Nah, tapi perhitungannya seperti ini. Iya. Itu menunjukkan kalau investasi itu lebih murah dibanding kalau kita misalnya bayar vendor ya. Iya. Tapi dari sisi lain misalnya kesiapan divisi atau timnya sendiri. Nah, sebenarnya di dalam di kita itu ada semacam pendampingan ya. Iya. Jadi sebulan itu mungkin kita bisa bantu damping untuk mempersiapkan tim sebenarnya. Kalau mereka untuk beralih ke invest ya daripada menggunakan vendor tadi. Nah, kalau dia udah coba didampingin, kita lihat oke, ini cocok nih, udah timnya udah ada ready. Nah, tetapi kalau misalnya timnya sejauh ini mungkin mereka merasa nggak ready, kita mungkin ya vendor saat ini ya adalah opsi yang benar, yang baik gitu, dibanding dia mau invest. Karena kalau misalnya timnya nggak siap, itu diaduk terus, crash. Sebenarnya kita sebagai distributor yang kewalahan ya. Sebenarnya kalau udah dari sisi kalau mobil mogok, traktor mogok, motor mogok jatuh, Rusak gitu. hancur barang itu kan. betul. Jadi sebenarnya kalau kita pemain baru dan mengambil set ya, mengambil aman ya, lebih bagus Belajar dulu. tadi Belajar dulu, kemudian dikontrakkan aja kalau memang SDM kita nggak belajar kuat. dulu, hitung-hitungan. Saya kan yakin harga turun makin ke depan makin murah, harusnya. Apalagi Iya kan? banyak kompetisi ya, maksudnya Belum makin canggih, harusnya harganya makin murah. Bener nggak? Kira-kira begitu kayak mobil listrik kan? Ya, secara umum gitu ya, memang. Karena dulu kalau kita bandingin harga ya, kita bicara harga lah sekarang ya. Kalau harga drone yang T100 kan 350 jutaan ya sekarang ini ya, Iya. untuk yang generator. Dibanding dengan mungkin tahun lalu 2024 itu ada T50 itu harganya 298 juta ya. Jadi sebenarnya selisihnya sedikit nih. Kalau padahal outputnya 2 kali. Outputnya 2 kali, harganya beda sedikit. Nah, ya kalau dibilang perhitungan secara umum memang teknologi itu semakin maju, semakin karena orang
artinya kebutuhannya semakin besar sebenarnya. Karena orang udah tahu nih drone, Iya. fungsinya drone, udah ada yang make gitu. Jadi orang semakin banyak, pasarnya semakin banyak. Jadi mungkin ya kalau main quantity biasanya harganya lebih murah. Dimulai. Konsumennya kan makin banyak. Iya. Dari 95 negara juga sekarang udah seluruh dunia pakai, udah Iya. pasti produksinya lebih murah. Lebih murah. Cost production-nya. Begitu juga perkebunan Pak. Dulu drone nggak dilihat, cuma hanya pump konting. Betul. Tapi sekarang mungkin sudah dilihat untuk Iya. semprot, Ya, Ya mungkin nanti untuk sensus, Iya. untuk sensus mungkin nanti pakai itu, nggak pakai manusia lagi, ya kan? Karena perkembangan Jadi teknologi untuk kan. security pun pasti pakai drone. Dengan adanya blok 2, 3, Sebenarnya kalau security Pak, memang ada salah satu perusahaan PMA di Malaysia, saya lihat udah pakai drone ya, untuk security-nya. Jadi malam-malam tuh dia nerbangin drone, dia bisa sensor panas. kamera. Dia kelihatan tuh, yang maling kecil-kecil kelihatan. Ya. Salah satu perusahaan yang di Malaysia, PMA itu, mereka sudah menggunakan drone untuk security gitu. Dia bisa mendeteksi dengan panas itu, oh ini ada orang ngambil buah, ada ini itu. Di sana dia mendeteksi bahwa ada pencurian di lapangan gitu. Memang isi lu canggih gitu. Makanya seperti yang disampaikan Pak Idrus, tidak menutup kemungkinan makin ke depan itu drone kemungkinan makin lama makin baik digunakan, walaupun masa pakainya 6 bulan 1 tahun gitu. 1 tahun udah dibuang gitu, 1 tahun dibuang. Tapi kan kalau informasi dari Pak Surto, 6 bulan sudah balik modal kalau konsisten. Ya kan, tidak ada hujan, nggak dipakai terus lah gitu. Mungkin terakhir Pak Idrus, dengan perkembangan teknologi ini kira menurut Bapak penggunaan drone di perkebunan kelapa sawit bagaimana ke depannya Pak, untuk jangka panjang Pak? Saya rasa akan makin baik ya, seiring dengan perkembangan teknologi yang lain, makin murah, makin baik, makin canggih, dan mau nggak mau ini keniscayaan, teknologi keniscayaan. Iya. Semua sekarang pemanen aja udah bawa HP kan, lapangan udah live TikTok sekarang. Jadi teknologi tidak bisa nggak bisa. Jadi sama seperti ini. Sementara kalau perusahaan kan tinggal menyesuaikan dengan kesesuaiannya dengan cost, efektivitas dan kapasitasnya. Ditambah kondisi lapangan. Nah, kalau itu bisa terpenuhi, nggak akan ada yang menolak kehadiran teknologi tinggi Drone. gitu. Pasti itu keniscayaan, tinggal waktunya aja. Sama yang punya perusahaan ataupun yang company-nya itu mau berinvestasi apa enggak. Dari Pak Surto sendiri gimana Pak untuk kedepannya penggunaan drone di perkebunan kelapa sawit? Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya jangan sampai kita terlambat sebenarnya Ya. menggunakan ini. Karena kalau dilihat dari sisinya saya mungkin distributor drone gitu ya, perkembangannya signifikan cepat gitu ya, sangat Ya. cepat gitu. Jadi mungkin tahun kemarin udah tahun 50, sekarang udah tahun 100. Mungkin tahun depan nggak tahu juga apa yang terjadi gitu ya. Ya. Jadi kalau kita nggak prepare sekarang, nggak menggunakan atau nggak terlibat lah ya kita nggak tahu nih apa yang terjadi jadinya gitu. Tapi kalau mereka terlibat, oh dulu T50 nggak ada loh ladernya, sekarang udah ada gitu. Dulu nggak bisa kerja malam, sekarang udah bisa kerja malam loh. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat sih ya yang penting kita mau terlibat dulu nih, jangan skeptis. Oh ini drone Jatuh jatuh gitu. gitu. Ini orang nggak mulai. Iya betul. Gitu. Dan kita secara distributor juga masih selama itu bukan human error, kita udah kasih training, udah kasih caranya, udah dampingin, tapi masih human error, mungkin kita nggak bisa garansi. Tetapi kalau memang itu kesalahan dari manufakturnya, kita masih bisa garansi. Itu pimpinan dasar. Oke, para profesional kelapa sawit Indonesia, demikian untuk program opsi obrolan profesional kelapa sawit pagi hari ini yang membahas terkait dengan penggunaan drone. Terima kasih Pak Idrus sama Pak Surto yang telah bersedia untuk hadir di studio. Semoga opsi kita ini bermanfaat untuk teman-teman kita di perkebunan kelapa sawit. Dan untuk para profesional kelapa sawit Indonesia, kita akan berjumpa kembali pada judul opsi berikutnya. Selamat pagi.